Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah taala diberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salat Idul Adha. Di banyak tempat hari ini mereka tidak dapat melaksanakan sholat Idul Adha seperti kita. Walaupun saat ini kita laksanakan di rumah, tetapi ini adalah sholat yang sangat dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat yang kita lakukan hari ini adalah peringatan yang sangat luar biasa terhadap pengorbanan satu keluarga. Pengorbanan keluarga Ibrahim alaihissalam, bukan pengorbanan seorang laki-laki, tapi juga pengorbanan seorang perempuan. Bahkan bukan pengorbanan seorang perempuan, tapi pengorbanan dua orang perempuan. Dan juga bukan pengorbanan seorang anak, tapi pengorbanan dua orang. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Hijrah membawa istri dan anaknya, meninggalkan Palestina, kampung halamannya. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim alaihissalam sedikit pun tidak membantah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengatakan bahwa istri saya baru melahirkan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengatakan bahwa anak saya masih kecil. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim alaihissalam segera mempersiapkan istrinya, mempersiapkan anaknya, mempersiapkan kendaraannya dan bekal sekedarnya. Nabi Ibrahim alaihissalam menaikkan istrinya ke atas unta bersama anaknya, dan dia pun berada di unta yang sama. Kemudian Jibril alaihissalam menjadi dalil, menjadi penunjuk jalan. Mereka pun menempuh perjalanan melewati padang pasir, menaiki gunung, menuruni lembah. Hari berganti hari, siang dan malam pun bertukar, sehingga tiba mereka di satu tempat yang subur. Tanahnya gembur, ada wadi air yang banyak, pepohonan pun ada di sana. Maka Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Hai Jibril, apakah Allah perintahkan kami untuk pindah ke tempat ini?" Kata Jibril alaihissalam, "Tidak. Mari teruskan perjalanan." Maka Ibrahim alaihissalam pun meneruskan perjalanan, melewati lembah, menaiki gunung, kemudian batu-batu, cadas, kering kerontang, suasana gelap di malam hari dan dingin menusuk tulang, silih berganti, sampai ada lagi lembah yang lebih besar. Di sana ada sungai, di sana ada air, ada sayur-sayuran, ada tanaman-tanaman. Gembira Ibrahim alaihissalam dalam hati, mungkin di sini tempat kami diperintahkan untuk hijrah. Maka Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, apakah di tempat ini kami diperintah?" Kata Jibril alaihissalam, "Tidak. Bukan di tempat ini engkau diperintahkan untuk hijrah.
Mari teruskan perjalanan. Maka mereka pun teruskan lagi perjalanan. Lewat lagi gunung-gunung, lembah-lembah, padang pasir yang luas dan tandus, batu-batu yang kering kerontang, suasana panas di siang hari, dingin menusuk tulang di malam hari. Sampailah satu tempat di mana lembah itu tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada hewan-hewan binatang, bahkan burung sudah tidak. Burung pun tidak ada yang terbang di udara. Jibril AS berhenti. Maka Ibrahim AS heran. Wahai Jibril, kenapa engkau berhenti? Dan Jibril katakan, disinilah tempat engkau diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah. Ibrahim AS taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun cita-cita untuk melawan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Walaupun di dalam pikirannya ini adalah lembah kematian, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ibrahim AS taat. Apa perintah Allah, itu yang dia kerjakan. Dia turunkan istri bersama anak. Ketika Ibrahim AS hendak turun juga, maka Jibril perintahkan, jangan turun. Engkau tidak diperintahkan menjejakkan kakimu di sini. Hadirin yang mulia, maka Ibrahim AS tidak jadi turun dari untai. Istrinya turun, perbekalan seadanya turun. Maka unta pun dibalikkan arahnya. Siti Hajar alaihissalam heran, kenapa suaminya tidak turun dan kenapa sekarang untanya balik arah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera dia letakkan putranya Ismail. Kemudian dia menghadapi suaminya, menghadang suaminya. Wahai suamiku, kau hendak ke mana? Kenapa engkau tidak turun? Kenapa engkau balik untamu menghadap balik arah? Ibrahim AS tidak sempat dan tidak dapat berkata-kata. Kerongkongannya terkunci. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari lisan Ibrahim AS. Air mata mulai mau menetes, tapi dia tahan. Dadanya bergemuruh. Maka dia pegang kaki suaminya. Wahai suamiku, apa salahku? Apa salah kami? Kenapa engkau tempatkan kami di tempat ini? Kenapa engkau tinggalkan kami di tempat ini? Di lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Ibrahim AS terkunci lidahnya karena dia tahu bahwa dia dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkata-kata. Tetapi Siti Hajar ini wanita yang cerdas, wanita yang sudah mendampingi suaminya berdakwah menghadapi berbagai persoalan. Karena kecerdasan daripada Siti Hajar alaihissalam, melihat gelagat suaminya yang tidak biasa, maka dia rubah cara bertanya. Dia katakan, wahai suami, apakah engkau meninggalkan kami di tempat ini karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Ibrahim alaihissalam mengangguk. Kemudian dia pegang kaki suaminya dan berkata, wahai suami, kalau ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perintahkan kepada engkau untuk meninggalkan kami di tempat ini
Pasti dan pasti Allah tidak akan sia-siakan kami di tempat ini. Pasti dan pasti Allah tidak akan sia-siakan kami di tempat ini. Dia meyakinkan dirinya seperti itu. Dan itu sangat menghibur hati suami. Ibrahim alaihissalam segera menghentakkan untanya, kemudian bergerak meninggalkan istri. Meninggalkan istrinya di lembah Baka. Lembah Baka artinya lembah air mata, lembah tangisan. Disinilah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya. Semoga Allah Ta'ala berikan kepahaman kepada kita. Barakallahu lakum. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Usikum nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah siratus. Hadirin dan hadirat jamaah Idul Adha dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar sekarang tinggal di Makkah. Tidak ada suami. Dia dalam keadaan tidak punya makanan. Dalam keadaan tidak punya minuman. Dalam keadaan tidak ada tempat untuk berbelanja. Tidak ada siapa-siapa. Sewaktu anaknya belum menangis, maka hatinya masih tenang. Tapi ketika anaknya mulai menangis, maka hatinya mulai teriris-iris. Ketika putranya semakin keras tangisnya, maka dia pun mulai mengeluarkan air susunya. Ternyata telah habis juga. Maka makin deras air mata Ismail alaihissalam keluar, menangis dan menangis. Dia menengok ke sana kemari. Kemana aku pergi meminta pertolongan? Dia mencoba lari ke Bukit Safa, naik ke atas, mencoba melihat mungkin ada musafir yang lewat, tapi tidak ada siapa-siapa. Padang pasir gersang kosong melompong. Maka dia pun berlari ke arah Marwah, naik ke atasnya, menengok ke sana kemari, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, juga tidak ada siapa-siapa, kosong melompong. Maka dia pun berlari lagi kembali ke Safa, juga begitu tidak ada siapa-siapa. Balik lagi ke Marwah, tidak ada siapa-siapa. 7 kali bolak-balik, 1 kali balikan itu 400 meter. Seorang perempuan tinggal di tengah padang pasir, itu lari bolak-balik antara Safa dan Marwah, mengharapkan ada satu makhluk yang bisa menolong. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya dia jatuh terkapar. Tidak ada siapa-siapa yang bisa menolong. Dalam pandangan matanya tidak ada siapa-siapa yang bisa menolong. Kemudian dalam hatinya sekarang dia yakin bahwa tidak ada siapa-siapa yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia terkapar. Dia terjatuh, terlentang di tengah padang pasir, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam keadaan matanya samar-samar, dia melihat ke angkasa. Ada sejenis burung yang terbang melintas di atasnya. Maka dia heran.
Kemudian dia mendengar suara anaknya berhenti menangis, dan dia mendengar ada percik-percik air. Maka dia segera berlari ke arah putranya. Ternyata ada air muncul dari bawah pasir. Maka dia segera membendung, kemudian mengatakan zam, 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 yakni berkumpullah, berkumpul. Maka air zam-zam itu berkumpul. Air zam-zam ini telah berkumpul dan menjadi minumannya. Itulah minuman pertama yang diminum oleh Ismail alaihissalam. Segera dia minumkan putranya, dia mandikan putranya, dan putranya langsung gembira, tersenyum, bahkan tertawa. Betapa gembiranya Siti Hajar alaihissalam. Sekarang burung-burung telah mulai banyak. Ada sedikit burung yang terbang di padang pasir. Apabila ada air, maka burung ini akan berada di sana. Maka musafir-musafir yang melalui padang pasir itu mengenal kalau ada jenis burung itu, maka pasti ada kehidupan di sana. Maka dia pun bergerak. Para musafir ini bergerak mendekati tempat di mana air itu berada. Musafir melihat ada seorang perempuan dan seorang anak kecil. Mereka pun datang mendekat dan mulai menyapa. Kata Siti Hajar, kalau kau hendak air, boleh, tapi kau tukar dengan makanan. Maka dengan senang hati para pedagang ini memberikan makanan kepada Siti Hajar. Maka masalah ekonomi sudah mulai teratas. Makanan sudah mulai datang. Musafir-musafir yang lain juga melihat ini ada tanda-tanda kehidupan. Mereka pun mendekat. Mereka inginkan mendapatkan air. Maka Siti Hajar katakan, boleh kamu ambil air, tapi kamu berikan tenda, kamu berikan kain, kamu berikan alat-alat untuk kami gunakan sebagai rumah. Dengan senang hati pedagang itu memberikan apa yang mereka inginkan, karena air ini barang berharga di padang pasir. Di antara mereka ada yang mulai minta tanah. Kata Siti Hajar, boleh, tapi kamu bayar sewa. Kamu tinggal di sana, kamu ambil air di sini, tapi kamu harus memberikan makanan. Maka sedikit demi sedikit lembah Bakka ini berubah. Tanda-tanda mulai ada kehidupan. Ibrahim alaihissalam itu nisabnya bukan 4 bulan, tetapi setiap 4 tahun. Maka ketika 4 tahun berikutnya, setelah ditinggalkan istrinya di padang pasir, dia diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang, untuk melihat keadaannya, apakah istriku masih ada, apakah anakku masih ada. Ketika dia mendekati kota Makkah itu, yang dahulu masih namanya lembah Bakka, Jibril alaihissalam katakan, kamu tidak boleh turun dari ini, dan kamu tidak boleh ketahuan bahwa kamu datang. Istrimu tidak boleh tahu, anakmu tidak boleh tahu. Ibrahim alaihissalam tak. Dia mengintip dari jauh, dan dia melihat, oh, anakku umurnya sudah lebih kurang 5 tahun, sudah mulai bisa berlari-lari, sudah mulai bisa loncat-loncat. Dia gembira, bersyukur dalam hati. Dia melihat istrinya menatap dari jauh. Tapi Ibrahim alaihissalam cukup kembali. Maka Ibrahim alaihissalam kembali. Sementara Ismail kecil alaihissalam melihat teman-temannya memiliki ayah. Maka dia bertanya kepada ibunya, wahai ibu, di mana ayah? Maka mulai saat itu ibunya mulai memberikan pendidikan iman kepada putra. Wahai anakku, ayahmu sedang dakwah, ayahmu sedang pergi mengajak manusia taat kepada Allah.
ayahmu berkata bahwa Allah yang menciptakan langit. Ayahmu berkata Allah yang menciptakan bumi. Ayahmu berkata Allah yang menciptakan gunung. Ayahmu berkata Allah yang menciptakan lautan. Ayahmu berkata Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberi rezeki kepada kita. Allah yang menjaga kepada kita. Ayahmu berkata, ayahmu berkata, ayahmu berkata. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu. Ini adalah rahasia pendidikan. Walaupun ayah tidak ada, tetapi sang istri selalu mengatakan kepada putranya, kata ayahmu, kata ayahmu, kata ayahmu. Jadi walaupun ayah tidak ada, tapi anak itu akan merasa dekat kepada ayahnya. Anak akan merasa ayahnya berada di sampingnya. Karena kata ibu, ayah mengatakan begini. Kata ibu, ayah mengatakan begini. Kata ayah, kata ayah, kata ayah. Setiap saat ibunya mengatakan kata ayah, sehingga ayah itu begitu lekat. Walaupun kadang-kadang dia sendiri melihat teman-temannya naik kuda, naik unta bersama ayahnya, maka segera ibunya memanggil, Ismail, mari ke sini. Kata ayah, segala sesuatu yang terjadi atas izin Allah. Gunung yang didaki, lautan yang diseberangi, semuanya akan terjadi atas izin Allah. Senantiasa ada kata ayah di samping. Maka tahun ke-8 Ibrahim AS datang. Diberi katakan, wahai Ibrahim, kamu hanya boleh jumpa istrimu, tidak boleh jumpa dengan anak-anak. Maka tahun ke-8 Ibrahim AS datang menjumpai istri ketika anaknya sedang pergi bermain agak jauh. Putranya umurnya sudah 9 tahun lebih tua, sehingga area permainannya itu sudah lebih jauh. Jibril katakan, wahai Ibrahim, kamu tidak boleh turun dari ini. Maka dengan gembira Siti Hajar menyambut kedatangan suaminya. Wahai suamiku, ahlan wa sahlan, selamat datang. Engkau melihat keadaan kami seperti ini. Alhamdulillah, Allah jaga. Benar aku katakan dahulu bahwa pasti Allah akan jaga kami. Ibrahim AS dilarang berkata. Dia hanya diam, hatinya bergumul. Kata istri, turunlah wahai suamiku. Ibrahim AS tidak turun. Maka kembali Siti Hajar mengatakan, apakah engkau tidak turun karena diperintah Allah? Ibrahim AS, maka kalau begitu izinkan aku membasuh kaki dengan air Zam-Zam. Maka dibasuh kaki suaminya dengan air Zam-Zam. Setelah itu Ibrahim AS kembali lagi menghilang. Siti Hajar kembali bersama putranya melanjutkan pendidikan untuk anak. 4 tahun lagi kemudian, artinya tahun ke-12, Allah perintahkan Ibrahim untuk kembali kepada keluarga. Kembali kepada keluarganya. Kemudian kisah tentang perkara ini sudah kita ketahui, bahwa Ibrahim AS bermimpi, berkali-kali bermimpi, diperintahkan untuk membeli anak. Maka ketika sampailah dia berjumpa dengan putra, Ibrahim AS mengajak putranya bermusyawarah. Anaknya sudah lebih kurang 13 tahun. Maka dia katakan, wahai putra, aku diperintah untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapat engkau? Kata Ismail AS, wahai Allah, kalau ini perintah Allah, kerjakanlah. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Hadirin yang mulia, seorang anak belum pernah jumpa ayahnya. Sekali jumpa, tiba-tiba ayahnya ingin menyembelih dan anaknya taat. Kira-kira ilmu apa yang diberikan oleh ibu daripada anak ini, sehingga anak bisa taat kepada ayahnya? Walaupun baru sekali jumpa, kemudian ayahnya ingin mencelakakan dia, tetapi anak ini taat. Ini adalah pendidikan yang sangat dahsyat dari seorang anak. Maka Aidil Adha ini, hadir pun sebenarnya adalah pendidikan yang sangat dahsyat kepada umat ini. Selain pengorbanan Ibrahim AS,
pengorbanan Siti Sarah dan Ishak, dan pengorbanan Siti Hajar bersama Ismail alaihissalam. Di situ ada nilai pendidikan keluarga yang sangat dahsyat. Kalau kita dapat mengambil hikmah daripada pengorbanan mereka ini, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi Ismail baru yang akan menjadi pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk meneladani pengorbanan Ibrahim salam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asharrat wa ma a'lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cambiabei.